Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin gila. Jokowi diseret hakim ke pengadilan dan terancam penjara 9 bulan karena diduga telah menghina pengadilan yang selalu mangkir tiap kali persidangan terkait kasus ijazah palsunya. Seperti di video kali ini, seorang advokat dibikin emosi ulah sikap Jokowi yang selalu mangkir saat sidang di pengadilan terkait kasus ijazahnya yang dituduh palsu oleh Rismon dan Roy Suryo CS. Sontak saja, advokat tersebut meminta Jokowi dikurung 9 bulan karena telah menghina pengadilan. Gila. Sementara itu, sebuah video memperlihatkan bahwa Jokowi dituduh telah mengancam Prabowo. Jika tidak bisa melindungi dirinya dari jeratan hukum, maka semuanya akan dibongkar. Begitu isi narasi tersebut kira-kira ya. Wah, ini benar-benar gila ya. Semoga aja berita ini nggak benar ya guys. Nggak mungkin lah Pak Jokowi bisa berkata seperti itu kepada Pak Prabowo. Secara Pak Prabowo kan presiden yang aktif, bisa memerintahkan siapapun gitu ya. Jadi tolong disimak sampai selesai biar nggak gagal paham, dan mungkin berita ini adalah berita hoax gitu ya. Tolong simak sampai selesai dan jangan di skip. Nah, penasaran sih videonya? Ini dia. Let's go. Jokowi menghina pengadilan anjir. Tidak pernah mau datang saat dipanggil pengadilan. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan Wah, pemanggilan. ini advokat petarung ini. Tidak hadir, kurung 9 bulan. Iya, mantap. Catat Ya, tidak hadir, kurung 9 Kalian bulan. tahu lah ya, Mantap itu. soal ijazah Jokowi yang nggak selesai-selesai. Nah, pihak pengadilan sudah memberikan surat pemanggilan buat Jokowi, tapi nggak pernah didatengin. Kalian pernah nggak sih lihat rakyat ngamuk serempak? Komentar-komentar netizen akhir-akhir ini bikin gue ngakak tapi miris. Harus dipaksa, Iya, iya. hukum harus ditegakkan. Polisi Betul, fungsinya betul. apa? Terus ada lagi yang lebih pedes, solusinya rakyat semua turun. Anjir, Iya, panas iya, iya. banget. Menurut gue, Jokowi ini takut karena emang nggak punya ijazah anjir. Akhirnya pengadilan Iya, diminta iya. untuk ngirim surat panggilan kedua. Kalau tidak datang lagi, wajib dipenjara 9 bulan karena sudah Iya, melecehkan, mantap. menghina pengadilan. Menurut kalian Betul, gimana betul. cuy? Jokowi ancam Prabowo jika dirinya dipidana. Jika Prabowo tidak melindungi saya, maka saya akan bongkar semua rahasianya, ujar Wah, Jokowi. gila. Dunia politik geger. Beredar kabar bahwa Jokowi disebut mengancam Prabowo dengan ucapan, kalau tidak melindungi saya, akan saya bongkar Wah. semua rahasianya. Pernyataan Wah, ini gila, rahasia bikin apaan heboh tuh? jagat maya dan jadi bahan perbincangan panas. Namun hingga Wah, kini gila. Ini belum ada jangan-jangan bukti berita resmi hoax nih. atau klarifikasi dari istana. Iya, Publik iya. pun terbelah. Ada yang percaya, ada yang menilai ini hanya isu politik. Satu hal pasti, Iya, iya, iya. hubungan Jokowi dan Prabowo kini disorot tajam. Disclaimer, isi berita ini berdasarkan narasi yang beredar luas di media sosial dan Iya, belum iya. terkonfirmasi secara resmi. Publik diimbau Oh. menunggu klarifikasi dari pihak istana atau pemerintah untuk memastikan kebenarannya. Oh, benar kan? Berarti berita ini belum jelas sumbernya, belum jelas asal-usulnya gitu ya. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi setegah itu kepada Pak Prabowo. Secara kan Pak Prabowo kan presiden yang aktif, apapun bisa dilakukannya gitu ya. Nggak mungkin lah Pak Jokowi mengancam Pak Prabowo untuk supaya melindunginya dari jeratan hukum terkait segala macam tuduhan oleh masyarakat gitu ya. Wah, gila. Ini ngeri ini ya. Jika benar, ini benar-benar mengerikan. Tetapi semoga ini nggak benar beritanya. Tadi terkait yang disampaikan oleh di video pertama tadi tentang mangkirnya Pak Jokowi sampai 2 kali, itu sampai terancam 9 bulan karena telah menghina pengadilan katanya. Ini gokil ya. Ini benar-benar berani tuh advokatnya. Harus seperti itu. Hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan kepada masyarakat. Ya nggak? Jangan kepada orang berduit aja. Ya nggak? Oke, lanjut. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, Ya. justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap Ya, seluruh ya, ya. rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini 11.000 keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Banyak Karena amat itu itu. mohon doa dukungannya. Kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Tidak ada damai. Jadi saya sepakat apa kata Bang Roy Suryo. Betul, tidak betul, ada betul. perdamaian yang perlu dilakukan. Dan Iya, iya. tidak ada mediasi. Itu yang disampaikan Bang Roy Suryo pada saat tadi ketika sebagai wajib lapor. Ya, ya, ya. Persoalan ini sudah begitu banyak mengeluarkan energi dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya, Dan ya, ini betul. persoalan bukan hanya persoalan Bang Roy Suryo, tapi persoalan
Kita semua ingin pembuktian apakah ijazah ini digunakan sebagai presiden, tapi pada akhirnya ijazah ini diduga palsu. Jadi bukan perdamaian yang dibutuhkan, adalah pembuktian yang hakiki yang kita butuhkan dari rakyat. Karena begitu banyak sekarang masyarakat menjadi perhatian kepada persoalan ini. Sejalan satu-satunya adalah benar-benar harus dibuktikan di pengadilan keaslian ijazah Jokowi. Jadi tidak ada perdamaian. Saya sepakat, Pak Roy, semua rakyat berada di belakang. Gue secara pribadi juga setuju dengan Bapak pengacara Ahmad Kosanuddin tadi ya, bahwa tidak ada damai terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sebab kalau damai berarti kita kan nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, kita kan nggak tahu kalau damai. Nah, di sini harus ada pembuktian. Pak Jokowi harus membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli, benar-benar asli gitu ya. Tamatan lulusan UGM, jurusan kehutanan gitu ya, benar-benar asli, baru kita percaya gitu ya. Ataupun palsu seperti yang dituduhkan oleh Rismon dan Risio CS gitu ya. Biar kita masyarakat puas tahu mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang salah dan mana yang benar gitu ya. Jadi kalau damai kan nggak ada gitu ya, habis nggak ada kejelasan gitu ya, nggak setuju? Siapa di sini nih yang setuju permasalahan ijazah Pak Jokowi ini damai gitu? Tolong di komen bawah ya guys ya. Oke guys, lanjut. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Iya. Kalau mau Bapak pindah ini harus ada pelan-pelan sertifikasi, Pak. Bisa. ngegas Ada juga saya ini, tahu ya. yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Iya, Ya kalau itu sih ijazah ada palsu ya, Iya, apalagi iya. sertifikasi. Teman saya Pak Menteri Hakim MK Ya, itu Arsul Sani. ijazah palsu. Iya ya Pak Sultani itu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Iya. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang Iya. asli. Iya. Nggak kayak yang lain. Emang ijazah itu aib? Ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oh, mau ngapain? Kalau ijazahnya palsu, terus mau ngapain katanya? Ibu nih kok kayak nggak tahu hukum aja, katanya orang pinter ya. Kalau palsu terus mau ngapain? Kalau memasukkan sebuah dokumen itu adalah sebuah kejahatan, itu pidana ancamannya. Nah, terus mau ngapain katanya? Aduh, ini pejabat macam apa seperti ini? Kalau palsu, terus mau ngapain? Secara, kalau masyarakat umum maksudnya, kalau memasukkan sebuah dokumen, terus ketahuan, itu bisa dipidana. Ada ancaman pidananya gitu, sampai bertahun-tahun tuh kalau salah pasalnya berapa. Coba cari di Google ya. Ada itu, pasti. Memang ada. Sudah banyak tuh yang terjadi. Ini malah mau ngapain katanya? Ya mau dipenjara lah. Mau diperkarakan, mau ngapa kau? Aduh. Pejabat kok kayak gini ya. Oke lanjut. Kalau terbukti palsu terus ngapain? Ngapain? Pemalsuan ijazah adalah tindak pidana pasal 263 KUH. Nah, tuh, Barang benar siapa kan? membuat surat palsu atau memalsukan ada. surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Ini termasuk ijazah, Badut. Tuh, iya. Mengapa analisis Dr. Rismon hasil Hollandia sangat sulit kalau tidak mustahil untuk dibantah. Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho.
sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki Wah, pengalaman di dalam gua jadi menulis dan paham review sekarang nih, jurnal guys. internasional. Gua jadi paham Dan tidak sekarang. berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Iya, bentar guys. Nah, ini gua baru paham sekarang. Kenapa Bang Rismond benar-benar keras dan ngotot mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan Pak Jokowi pun juga ngotot tidak akan menunjukkan ijazahnya gitu ya. Nah, itu jawabannya sudah ada di sini. Bang Rismond benar-benar meyakini 1000% sampai 11.000 triliun katanya. Jadi keyakinannya itu membuat dia berani gitu. Berani dan siap menerima konsekuensinya jika itu terbukti benar atau palsunya gitu ya. Nah, jadi terbukti di sini. Makanya Pak Jokowi juga mati-matian untuk supaya ijazahnya itu tidak terangkat gitu. Tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Sampai-sampai nih ya, ini dugaan ya, sampai-sampai mungkin ini yang membuat Roy Suryo dan Rismond CS dijadikan tersangka gitu ya, biar bungkam, biar nggak bisa bicara lagi soal ijazah, ya nggak? Berarti sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak barusan, ya kan? Gila. Oke guys, lanjut. Demokrasinya matures, maju. Apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam era publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan? Iya. Itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana. Iya. Tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Saat lagi huru hara soal ijazah, Pak Jokowi terbang ke Singapura untuk berpidato di forum Bloomberg's New Economy. Pak Jokowi ditunjuk sebagai Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja pun. Nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu, kelek gitu. Iya. IKN terbongkar. Proyek kebanggaan Jokowi tumbang di uji hukum. IKN itu mahakarya Jokowi katanya. Tapi kok jatuhnya malah kayak proyek yang baru sadar nggak punya nyawa tanpa hukum. Namun akhirnya ditarik rem darurat sama MK. Coba kita jujur sebentar. Apa gunanya proyek ratusan triliun kalau akhirnya malah jadi beban negara? IKN dipuji-puji bertahun-tahun sebagai mahakarya, ikon kejayaan warisan presiden. Kini hilang semua auranya. Hak atas tanah 190 tahun dipotong jadi 95 tahun. Dan tiba-tiba publik sadar, selama ini yang dijual Jokowi itu mimpi, bukan kepastian. Investor yang dulu katanya antri, kini bubar barisan. Karena di balik panggung glamor era Jokowi, yang tersisa hanyalah pondasi hukum yang rapuh. Pertanyaannya sederhana, tapi pedih. Kalau sejak awal udah cacat aturan, ini proyek siapa sebenarnya? Negara atau ego? Tim pelaksana IKN dulu digeber kayak lomba lari. Nggak boleh kritik, nggak boleh tanya, pokoknya gas. Sekarang disuruh balik lagi ke garis start. Semua gegabah masa Jokowi dibayar kontan dengan koreksi MK. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Iya, benar. Gua aja dari dulu secara pribadi itu memang nggak meyakini kalau itu disebut sebuah mahakarya. Soal IKN ini loh ya, disebut seperti sebuah mahakarya. Mahakarya macam apaan seperti itu? Yang pakai uang APBN terus disebut mahakarya. Yang katanya investor berdatangan dari luar negeri itu mana? Nggak ada. Malah jadi mangkrak, malah jadi proyek apaan tuh namanya? Ngabisin uang APBN, ngabisin anggaran gitu ya. Sekarang jadi malah jadi kota hantu deh kayaknya. Karena mangkrak. Ya mungkin tujuan Pak Jokowi itu baik buat ninggalin buat dikenang ketika beliau nanti telah selesai jadi presiden. Itulah kenang-kenangan dari Jokowi gitu ya. Sebuah IKN, ibu kota negara baru gitu ya. Nah, tetapi nyatanya seperti apa? Kan nggak jadi. Ya nggak? Sedangkan masalah ijazah saja itu sudah bertahun-tahun nggak selesai. Ini malah bingung kita adanya disuguhkan dengan tontonan seperti ini tiap hari. Tiap kali buka sosmed isinya itu terus. Ijazah palsu lah, IKN lah, kereta cepat UUS lah.
yang Wapres Gibran-nya lah, yang katanya sudah keluar negeri mewakilkan Pak Prabowo, apa itu namanya, KTT itu apa lupa aku ya. Nah, pidato dengan bahasa Inggris. Kacau nih memang ya. Jadi tadi ada yang agak menyentrik tadi ya. Jika apa itu namanya, kalau Pak Jokowi itu katanya dituduh telah mengancam Pak Prabowo. Gua meyakini itu 100% itu adalah berita hoax, nggak mungkin. Gak mungkin Pak Jokowi mengancam Pak Prabowo untuk melindungi dirinya dari jatuhan hukum, dari berbagai macam kasus yang dituduhkan kepada dirinya. Gak mungkin, gua nggak percaya itu. Andai kan itu benar, wah, ini benar-benar sungguh-sungguh mengerikan ini ya. Tapi semoga itu nggak benar lah ya. Semoga itu adalah berita hoax gitu ya. Jadi guys, tolong berhati-hati dalam mencerna sebuah informasi di sosial media, biar nggak termakan korban-korban hoax, biar nggak termakan berita-berita hoax gitu ya. Jangan sampai. Periksa dulu, cek dulu keasliannya atau gimana nya. Ya kak? Ya kan? Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Ini dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.